Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal bedanya antara motor zaman dulu dengan motor zaman sekarang. Jadi zaman dulu itu terutama ketika zaman motor masih banyak yang karbu, Honda masih mengunggulkan motor 4 tak. Ada banyak ya perbedaan antara perilaku orang zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu orang kalau cari motor kencang terjangkau, nggak pernah ya nyarinya merek Honda, nyarinya merek Suzuki, merek Yamaha. Orang nggak berarti lepas dari Honda, karena zaman itu ada Honda Sonic, ada Honda NSR yang kencang. Ini kalau ngomong motor kencang ya kencang akselerasinya ya. Di zaman itu motor kencang cuma Ninja atau NSR. NSR-nya yang 2 tak ya. Ya kemudian muncul NSR 4 tak, tapi yo penulis nggak pernah lihat kencangnya sih. Jadi kalau adu balap ya NSR 2 tak atau Ninja. Di zaman itu motor-motor kencang ada Satria, itu ya juga disegani ya. Kalau RX King ya penulis tahu RX King itu cuma menang akselerasi, karena penulis pernah ya pakai Suzuki Crystal Tune, itu kok ya menang ya lawan RX King. RX King cuma menang petotan itu. Makanya disebut motor jambret, karena ya akselerasinya yang hebat. Saat itu yang jadi andalan RX King itu kalau nggak salah tabung Yaesu-nya ya, ada tabungnya. Tapi ya saat itu rasanya semua motor 2 tak ono tabungnya kabeh, tabung di saluran intake-nya. Saat itu ada namanya Kawasaki Pinter, motor lagi 4 tak yang cc lumayan gede. Tentu juga yang impor pada CP 200 250 gitu ya. Tapi rasanya yang populer saat itu ya GL Pro, GL Max, terus ya Ninja itu, Suzuki TRS, Suzuki A150 kalau nggak salah. Saat itu cc motor nggak dipatok 100 gitu ya. Ada RC80, RC75, RC Piro itu. Ada Sprinter ya termasuk tipe kencangnya Suzuki ya. Tipe ayam jago. Jadi ya Ayago itu sudah ada sejak dulu, dan Ayago itu termasuk versi lumayan kencangnya dari versi atas ya. Ada Suzuki Crystal, Suzuki apa mana? Oh ya, Suzuki itu ada Crystal, RC, Sprinter, Yamaha ada Yamaha Alpha, Yamaha F1 ya, kemudian juga F1Z, menuju juga F1ZR. Ono mana Yamaha opo sing rotok langka ya, Yamaha Hiu ya, sing saingane Satria 120R. Oh iya, Suzuki 2 tak fairingnya namanya RGR ya, RGR 150. Versi Yamaha-nya ada Yamaha apa? Aduh lali. Wis pokoknya ono lah ya Yamaha-nya. Saat itu kelasnya beda ya. Yang Ninja dan NSR itu kelasnya jauh di atas yang RGR sama yang punya Yamaha itu, RZR ya. Lalu harganya sudah mahal sih. Jadi kalau RZR bisa dibilang biasa-biasa. Kalau sekarang ya
anggap setara R15 lah gitu ya. Walau sekarang R15 4 tak itu tenaganya wis betul-betul diforsir habis-habisan untuk kelas 150 cc 19 HP ya. Jadi kalau nggak salah RGR dan RZR saat itu top speed 155an gitu ya. Sementara yang Ninja sama NSR 170 180 kalau nggak salah. Saat itu masih belum ada motor matic. Pilihan motor ya bebek, motor lagi. Honda bebek ada Astrea, ada Legenda, ada ini muncul Supra. Supranya ada Supra X, sebelumnya Supra X, ono Karisma, Kirana. Sebelumnya itu mbuh apa lali aku. CC nya 100 ya kalau yang Honda. Ada juga yang Astrea Star, Astrea Prima, itu yang CC nya 80, CC nya biro 75, kalau CC 100. Astrea apa ya, Star kalau nggak salah, yang made in Jepang itu juga ada. Motor besarnya Honda yang terkenal ya Tiger cc 200, yang kemudian Yamaha muncul Scorpio, tapi itu sudah 4 tak Scorpio ya. Tiger juga 4 tak. Zaman itu ada motor anunya apa jenenge, motor touringnya Honda, tapi entah mengapa nggak, penulis nggak pernah lihat ya. Ini ya kalau Yamaha 4 tak ya ada Mio, ada apa jenenge, Nuvo ya 4 tak. Ya rasanya Honda sudah 4 tak dulu pakai motor Honda Beat. Penulis nggak cerita model ya, karena kalau model mesti ono sing ketinggalan. Cerita ini aja, perilakunya masa lalu itu. Gimana sih rasanya motor masa lalu itu? Gimana sih kesan masyarakat terhadap motor itu? Jadi motor rata-rata saat itu sangat awet ya. Dan mesinnya halus. Suara mesin yang seperti penulis dengarkan saat olinya sudah nggak mampu lagi itu sudah dianggap mesinnya rusak. Jadi ada suara dik-dik, ada suara asak-asak, ada suara klotakan, trik, suara apa ya, bahkan idling nggak halus pun dianggap masalah mesin. Jadi saat itu tinggi sekali ya level alertnya, level warningnya masyarakat. Jadi mesin itu betul-betul halus dah, hampir nggak ada suaranya. Kita ngomong mesin Yamaha sama mesin Suzuki, Kawasaki. Untuk mesin Honda sendiri ya, kalau yang impor Jepang ya halus, tapi untuk yang buatan lokal Indonesia itu ada kasarnya. Jadi sempat ada kekagetan luar biasa ketika ada Mojin. Mojin ada yang jelek, ada yang bagus. Nah, Mojin yang bagus itu yang bikin orang tercengang ya. Wih, modelnya podo persis ya, tapi suara mesinnya halus, gak krungu gitu. Jadi motor di idling itu nggak kedengaran suara mesinnya. Itu dianggap sesuatu yang luar biasa, karena orang sudah terbiasa dengarkan suara mesin kasar. Salah satu contohnya kalau nggak salah merek Beijing ya. Dan di saat itu juga orang jadi tahu betapa buruknya ya level teknologi Honda. Jadi motor Honda saat itu termasuk yang paling getar. Terus apa ya, boros ya, ada borosnya juga. Jadi walau pakai 4 tak itu konsumsi bahan bakar 30 km per liter, mungkin lebih parah lagi ya, karena memang secara teknologi karbu
itu ketinggalan. Karbunya Yamaha itu sudah macem-macem, aneh-aneh. Karbunnya Honda tetap gitu ya, selama puluhan tahun nggak berubah desainnya. Jadi desainnya khas ya, cuma walau modelnya sama persis, dalamannya beda. Jadi walau bentuk luar sama, antara generasi motor Honda itu beda-beda. Misal Honda Win gitu ya, itu juga modelnya, setelannya beda dari yang Honda bebeknya. Dan saat itu sering motor nggak bisa jalan kencang ya. Jadi penulis pernah alami pakai motor Honda kencang gak iso, macet gitu ya. Terus juga naik motor Yamaha, pernah pakai F1ZR ya, berebet, nggak bisa top ya, karena memang kebiasaan menulis saat itu ya Suzuki. Pakai Suzuki di gaspol berlama-lama no problem, karena kebetulan saat itu Suzuki mengawali dengan pendinginan yang pakai udara. Jadi ada kipas yang meniup udara di silindernya ya, di kisi-kisi silindernya. Walau LLE Honda tetap ya, oli ini awet. Di saat itu motor ganti oli ini beneran 7.000, 8.000, 5.000, 4.000 gitu ya. Zamannya 2 tak itu wah lama-lama ya. Yang 4 taknya olinya juga awet, yang 2 tak olinya juga awet. Ribuan. Servis itu ya biasanya 5.000 km sekali atau 4.000 km sekali. Orang seringnya servis itu lebih dari rekomendasi ya, tapi tetap mesin suaranya halus. Cuma kalau soal getaran ya beda lagi ya. Jadi 2 tak biasanya mesinnya getar, terutama di RPM tinggi. Tapi ya saat itu GL Pro, GL Max yang belum mesin Neotex juga getarnya parah ya. Penulis pernah sampai untuk megang harus pakai telunjuk dan jempol saking bergetarnya setang. Terus ya ternyata Supra untuk generasi awal-awal juga getar, cuma sumber getarnya bukan dari mesin, tapi entah mengapa sumbernya dari roda belakang. Gak ngerti penulis, kayak ngebut kok sampai pijakan kaki penumpang getarnya parah ya. Gak ngerti kenapa. Saat itu untuk kenyamanan kalah ya dengan sekarang. Jadi kalau motor matic itu, kalau kita ngomong kondisi kondisi yang sudah setelan ya, kita nggak ngomong suspensi. Kalau suspensi ya tergantung dari merek pas apa enggak tapi dari joknya saat itu kebanyakan tipis terus licin. Jadi nggak kayak sekarang modelnya dari kain yang rajut, yang nggak bikin geser-geser. Walau punya Honda terlalu lemes sehingga geser, tapi kan ya kebanyakan nggak seperti zaman dulu yang model kayak kulit mengkilat yang kalau diduduki bisa merusut. Makanya saat itu ya pegangan itu jadi hal yang sangat penting. Oh ya, untuk top speed motor bebek kebanyakan dihalangi dari rasio gigi ya. Jadi dari pabriknya membuat motornya rasio giginya ya cuma mentok sekian. Karena kalau dibuka contohnya ya, motor apa jenenge Honda Supra gitu ya, 100 cc bisa menang lawan 115 cc, padahal cc-nya lebih kecil, tapi karena limitasi rasio gigi maka yang Yamaha maka lebih lambat. Nah, ini mengacu ke banyak motor bebek ya. Jadi yang Supra, yang
Astrea, yang Fish Air, yang Alfa, gak durunge Alfa apa sih jenenge. Contohnya ada Fish Air. Fish Air itu yang menulis tahu top speednya 120. Itu tergantung teknologi karbu ya. Saat itu teknologi karbunya Yamaha pakai banyak lubang-lubang, jadi kalau jalan kencang biasanya jadi malah berebet setahu penulis. Tapi kalau nggak berebet jalannya biasanya 120. Untuk yang sebelumnya Fish Air itu mesin kadang macet kalau jalan kencang karena terlalu panas ya, macet atau mati sendiri. Jadi ya saat itu reliabilitas terutama di perjalanannya, jadi mesin kadang mati di jalan, itu ya yang enggak reliable ya. Kalau sekarang kan kebanyakan motor di gaspol terus gitu kuat ya. Kalau zaman dulu enggak, bahkan yang 4 tak pun bisa enggak kuat. Kalau sekarang yang enggak kuat itu biasanya ono masalah. Kembali lagi ke Fish Air ya, mentok ya, rasio gigi singgarai. Yang penulis tahu nggak sampai mentok rasio gigi ya Suzuki ya, Suzuki Crystal Tune itu 135. Bu bisa munggah mana apa ya. Ini penulis tentu ngomong merunduk ya. Jadi bisa dibilang motor-motor bebek saat itu secara kemampuan ya kira-kira setara dengan motor 150 cc Matic sekarang ya. Bensin saat itu orang ada pilihan Pertamax, ada pilihan premium. Saat belum ada Pertalite, orang ya premium dan Pertamax. Pertamax saat itu sip banget ya, mantap. Kalau kemudian jadi ada turun, setelah turun itu ya jadi nggak sebaik Pertamax sebelumnya, terutama karena ada melarang aditif timbal, nggak boleh pakai MTBE kalau nggak salah ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.